Ada sebuah dialog indah dari seorang tokoh salaf yang bernama Fudail bin Iyad. Tentunya kita paham ya, Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Nah, beliau termasuk Tabaqatul Kubra, yaitu adalah ulama-ulama berkaliber besarnya di antara para tabi'in yang paling mendekati ilmu dan amalnya dengan para sahabat, namanya Tabaqatul Kubra. Maka kemudian Fudail bin Iyad ini, Masya Allah, Fudail bin Iyad ini adalah mantan begal yang akhirnya beliau bertobat ketika beliau pernah membegal orang solih yang akan beliau begal, dan orang yang akan beliau begal itu sedang sholat. Masya Allah ya, energi solih itu sampai sedahsyat ini. Orang yang akan dibegal ketika dia solih bisa menyadarkan seorang pencuri walaupun dia tidak menyampaikan nasihat. Ketika orang yang solih itu membaca Al-Quran dan melewati salah satu ayat, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Memang belum waktunya kita untuk menundukkan hati kita, hidup kita kepada Allah. Ketika ayat itu didengarkan oleh Fudail bin Iyad, dibaca sama orang yang solih di satu perjalanan, menjadikan Fudail bin Iyad lalu jatuh pedangnya dan bertaubat, meninggalkan pembegalannya, pencuriannya, perampokannya, dan akhirnya menjadi ulama besar. Nama beliau cukup banyak di dalam referensi-referensi kitab yang sering kita baca. Maka Fudail bin Iyad ini pernah bertemu dengan seseorang, lalu beliau bertanya kepada orang itu, Kam umruk? Umurmu berapa? Orang itu kemudian menjawab, Situ nasanatan, umur saya 60 tahun. Ketika Fudail bin Iyad mendengar jawaban, umur orang itu adalah 60 tahun, maka kemudian Fudail bin Iyad memberikan respon jawaban. Dan respon jawaban ini penuh dengan makna dan pelajaran yang sangat dalam. Beliau mengatakan, Mundu siti nasanatan tasiru ilallah wa yushiku antabluk. Berarti kamu sudah 60 tahun melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Dan sebentar lagi perjalanan itu akan sampai. Seorang Fudail bin Iyad itu memotret umur dengan cara pandang yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Beliau ketika memandang umur, maka beliau mengkaitkan umur manusia itu adalah perjalanan menuju kepada Allah. Journey to Allah. Rihlatun ilallah. Yang mana semua dari kita ini ternyata kalau kita mengkaitkan kehidupan umur kita dengan apa yang dilihat oleh Fudail bin Iyad, maka sesungguhnya kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Setiap hari yang kita lewati semakin menjauhkan kita dari panggung dunia dan tepuk tangan kerumunan manusia, dan semakin mendekatkan kita, perjumpaan kita dan pertemuan kita kepada Allah. Journey to Allah itu umur kita. Rihlatun ilallah. Dan sesungguhnya perjalanan ini akan sampai. Saya kalau ditanya umur 42, berarti 42 saya berjalan menuju kepada Allah. Kalau ada di antara yang hadir di sini umurnya 37, 35, 38, berarti itulah perjalanan dia ketika sudah menuju kepada Allah, dan semakin kita mendekati garis finish dalam pertemuan yang kita akan temukan di dalam akhir perjalanan hidup kita, yaitu berjumpanya kita menuju kepada Allah. Ketika kita maknai perkataan yang disampaikan Fudail bin Iyad, disitulah kita mengerti. Yang kita khawatirkan bukan kapan kita akan menginjak garis finishnya. Setelah garis start dimulai semenjak kita balik menuju kepada Allah. Tapi yang kita khawatirkan itu sebenarnya apa yang sudah kita persiapkan ketika kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Rihlatun ilallah. Bahasanya indah betul. Rihlah menuju kepada Allah. Journey to Allah. Dan sejatinya perjalanan itu pasti ada garis startnya, dan perjalanan itu pun pasti ada garis finishnya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita memantaskan diri kita. Kalau kita memaknai setiap tahun yang berkurang, setiap hari yang selalu berkurang, dengan hari-hari yang telah kita lewati, maka semakin banyak pertanyaan bekal yang kita harus hadirkan. Ketika perjumpaan itu niscaya akan datang ketika berjumpa dengan Allah. Siapapun yang telah mempersiapkan bekal-bekal terindah sebelum perjalanan journey to Allah-nya itu akan menginjak garis finish, itulah yang sejatinya akan senang ditemui oleh Allah.
Dan siapapun yang mereka menyadari bahwasanya kehidupan ini adalah perjalanan dia kepada Allah dan dia membenci garis finishnya, mungkin karena dosanya, mungkin karena kemaksiatannya, mungkin karena aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat yang dia lakukan, sampai akhirnya dia membenci kehidupan ujung dan ajalnya, padahal kehidupan ini perjalanan kita menuju kepada Allah. Ingat, Allah pun lebih benci bertemu dengan kita nanti, sebagaimana kita tidak memaknai hidup kita adalah perjalanan kita menuju kepadanya. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Siapapun yang senang gitu ketika dia akan berjumpa dengan Allah, Allah itu jauh lebih senang ketemu dengan dia, sebagaimana dia senang ketika akan berjumpa dengan Allah. Bekal-bekal dia persiapkan pada journey panjang yang dia lewati pada kehidupan yang Allah anugerahkan kepadanya. Rasa rindu memenuhi hatinya. Rasa kangen ada pada pucuk-pucuk hati jiwanya. Dia senang. Maka Allah pun akan lebih senang bertemu dengan dia nanti. Siapapun yang melihat kematian merupakan perjumpaan yang akan mempertemukan dia dengan Allah, maka itulah yang akan menjadikan Allah pun jauh lebih senang bertemu dengan dia, sebagaimana dia itu senang bertemu dengan Allah. Sebaliknya, siapapun yang benci bertemu dengan Allah, ketika dia menuju kepada garis finishnya, pada perjalanan, pada journey to Allah dan rihlatun ilallah yang dia lewati, lalu dia membenci karena maksiatnya, karena dosanya, kelalaiannya, tidak mempersiapkan referensi sebelum garis ajal itu datang pada garis finish, pada ajal yang ditentukan oleh Allah. Siapapun yang benci pada kematian, padahal kematian itu memperjumpakan dia dengan Allah, Allah lebih benci bertemu dengan dia nanti. Pandangan kita terhadap dunia itu kan menjadikan panjang angan-angan, sadar atau tidak sadar. Kita begini, kita ingin begini, kita ingin begini, kita ingin begini. Dan tidak ada yang menghentak dan mengagetkan seseorang ketika dia telah merawat angan-angannya yang panjang, kecuali yang memotongnya adalah ajal kematian dan menghentakkan dia ketika dia sudah bangun di alam barzakhnya. Materi ini menjadikan kita akhirnya mengistirahatkan hati dari berbagai macam obsesi yang tidak pernah puas kita peroleh. Di satu sisi yang lainnya, ini merupakan upaya bekal dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Karena sejatinya umur yang berkurang setiap detik dari menit, jam, hari dan pekan dan bulan-bulan dan tahun, itu merupakan perjalanan kita. Rihlatun ilallah, yang terus mendekatkan kita kepada garis pertemuan kita.